Halo teman-teman, bertemu kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di depan kita sudah ada 3 alat teman-teman. Yang pertama ada tire pressure untuk mengukur tekanan angin. Yang kedua ada tire kit, ini untuk menambal ban yang bocor, dimana ini hanya bisa menambal dengan jenis ban tubeless teman-teman atau tubeless. Yang ketiga ini adalah pompa ban teman-teman, jadi yang kecil cocok untuk kendaraan teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu karena apa, alat ini wajib ada dalam mobil kalian teman-teman. Nah, bagi kalian yang sering berkendara jauh atau bepergian jauh dan tempat-tempat yang mungkin tidak terjangkau dengan tempel ban ya, ketika ada musibah bannya bocor, alat-alat ini saya rekomendasikan untuk kalian miliki dan kalian simpan di bagasi kendaraan kalian teman-teman. Nah, langsung saja kita akan mereview dan melihat satu persatu alatnya. Yang pertama kita akan ke tire pressure dulu, dan ini akan kita singkirkan. Nah, ini adalah Tekiro tire pressure gauge untuk mengukur tekanan angin teman-teman. Kita bisa lihat akurasinya di sini kurang lebih 2% PSI, dan juga measuringnya 0 sampai 60 PSI dan KPA nya 50 sampai 450 KPA. Metal structure with green coated. Jadi ini tata caranya, kita buka saja. Untuk harga semua alat nanti akan saya list di deskripsi ya teman-teman. Ini tempatnya kita singkirkan dahulu. Nah, ini tire pressure teman-teman. Cara menggunakannya cukup mudah, tinggal sebelum digunakan kita pencet tombol ini yang putih ini beberapa waktu seperti ini ya, untuk mengembalikan dan mengkondisikan ke kondisi normal teman-teman sebelum digunakan. Nah, ini nanti tinggal kita tempelkan di pentil bannya ya teman-teman, kemudian dia akan menunjukkan berapa tekanan di roda atau bannya. Dia bisa 2 PSI dan KPA. Nah, setelah digunakan kita lepas tidak apa-apa, jadi tidak harus dihubungkan terus, kita hanya sebentar saja tempelkan lalu lepas. Untuk mengembalikan ke kondisi normal kita tinggal pencet tombol ini teman-teman, nanti dia akan kembali normal. Nah, ini untuk tire pressure teman-teman. Nah, untuk alat yang kedua yaitu tire kitnya, dimana di sini saya memiliki 2 jenis. Ini yang metal, ini yang plastik teman-teman. Kalau dilihat memang enak yang besi. Nah, nanti ini akan saya simpan di kendaraan roda 4, yang ini akan saya simpan di kendaraan roda 2 teman-teman. Oke ya, jadi ini sangat cocok dibawa kemana-mana ketika tidak menemukan tambal ban, karena menambal ban tubeless itu sebenarnya mudah teman-teman, tidak sulit kok, hanya mencabut pakunya lalu kita masukkan besi yang bergerigi ini untuk semacam mengamplas ya, agar merekat. Kemudian masukkan alat penambal bannya ini ke lubang, kemudian masukkan dan tarik. Itu sudah selesai, nanti kita potong dengan cutter. Ini teman-teman petunjuknya ya. Nanti yang sisanya penambal tadi kita potong. Nah, nanti kita akan buka ya, langsung saja lah, nggak usah nanti. Ini sekarang yang kita buka dengan kita pisau. Untuk kemasan itu jelas lebih bagus yang metal. Kenapa? Karena metal lebih mahal ketimbang yang plastik. Tapi di sini dikatakan bahwa dia terbuat dari quality yang bagus dan plastiknya plastik yang bagus. Kita akan coba buka aja teman-teman. Kita dapat 5 kali tambalan ya teman-teman. Ini bisa digunakan 5 kali. Kita buang.
Kemudian kita buka yang plastik teman-teman. Sama, dia juga dapat 5 kali isi. Untuk plastiknya sendiri yang ini cukup bagus teman-teman, dari bahannya plastiknya plastik solid, bukan plastik kaleng-kaleng, dan pengasahnya ini bagus juga besinya. Ini yang tipe plastik ya teman-teman. Nah, kita akan beralih yang tipe metal teman-teman. Nah, ini yang tipe metal. Kalau digunakan jelas enak yang ini teman-teman, tapi untuk roda ban mobil saya sarankan beli yang metal, jangan yang plastik, karena kan ban mobil lebih keras ketimbang motor ya teman-teman. Jadi gunakan yang metal. Ini isi ulangnya yang metal kita singkirkan. Kita akan coba timbang ya teman-teman, beratnya plastik berapa, metal berapa, selisihnya saja. Sebenarnya juga nggak penting juga, tapi yang untuk informasi harus lumayan detail ya teman-teman. ...114 gram teman-teman ya untuk yang handle plastik. 114. Lalu berapakah untuk yang metal teman-teman? Hampir 400, 397 gram, berarti ya hampir 2 kali lipat lebih ya teman-teman. Tapi kalau saya sendiri dari pegangan enak yang metal teman-teman, jadi beratnya dapat teman-teman. Nah, ini yang metal, kita singkirkan dulu ya biar kelihatan teman-teman. Ini yang plastik. Nah, kemudian saya juga punya alat pompanya. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ryu Power Tool RCC 12, yaitu tentang mini air compressor 12 volt. Nah, ini adalah senjata utama yang harus teman-teman miliki. Nggak punya ini pun, ketika teman-teman nyimpen ini di bagasi ya lebih bagus lagi. Lalu jika ada pertanyaan, bagaimana jika ini kita simpan di motor? Nggak masalah. Kalau bagasinya cukup di kendaraan bermotor roda 2 ya masukkan saja. Tapi kalau enggak ya ketika kita perjalanan jauh, buat antisipasi masukkan ke dalam tas ya teman-teman. Nah, untuk tambahan nanti akan saya perlihatkan juga. Saya sudah memiliki 3 buah alat lagi tambahan, sifatnya opsional untuk pelengkap teman-teman. Namun sebelumnya kita buka mini air compressor dulu ya teman-teman. Ini dari Tekiro, dari Ryu, maaf ya. Sama, karena Ryu, Tekiro, dan Rexo itu sebenarnya satu naungan teman-teman. Kita akan buka dulu. Saya bukanya pelan-pelan saja biar rapi teman-teman ya. Seperti biasa, ini adalah buku manual atau instruction manualnya, buku instruksi manual, dan juga kartu garansi. Seperti video sebelumnya kita nggak usah lihat ya teman-teman, karena isinya kan 14 hari harus dikembalikan setelah pembelian. Nah, instruksi manualnya ini juga penting karena wajib dibaca bagaimana cara menggunakannya. Ini untuk yang instruksi manualnya. Ada LED indikatornya, nanti akan kita lihat teman-teman. Ini bisa dipelajari ya teman-teman. Kita tutup dan kita masukkan. Ini buku manualnya. Nah, kita langsung menuju ke alatnya. Kita buka teman-teman. Udah nggak ada lagi ya, udah kosong. Kita singkirkan kardusnya saja. Kita
kita dapat konektornya teman-teman. Ini dimasukkan ke lubang 12 volt konektor di mobil ya, yang untuk sigaret itu. Nah, lighter konektor ini masuk ke dalam mini kompresornya. Oke, kita buka alatnya. Nah, ini dia teman-teman alatnya. Seperti apa ya, pegangan bur ya teman-teman. Nah, ini ada LCD monitor dimana dia bisa berubah, jadi bisa PSI, bisa bar, dan bisa KPA teman-teman. Oke, ini letakkan dulu. Nah, tadi kelupaan ya, kita bahas covernya. Di sini tertulis 12 volt adapter, panjang kabelnya 3,5 meter. Kemudian sangat mudah untuk membaca tekanannya teman-teman. Ada pressure hose. Kemudian ini sama voltage 12, working pressure-nya jadi dia bekerja di 8,3 bar atau 120 psi. Kemudian airflow rate-nya yaitu 40 L per menit, jadi 40 liter per menit. Kabelnya 35, beratnya 1,1 kg. Kita akan tes ya teman-teman, berarti logikanya kabel dan mini kompresornya ini beratnya 1,1 kg. Kita akan ukur. Gimana nih enaknya nih, kita tidurkan saja. Oke, nggak ada 1,1 kg, dia cuma 877 gram teman-teman. Sangat ringan, berarti tidak sesuai yang ada di tulisannya itu kira-kira teman-teman. Mungkin ini ternyata 877. Coba kita berdirikan teman-teman, saya kok kurang yakin. Oke, 879 gram. Nah, untuk kemudian kita akan cek fungsinya. Namun sebelum cek fungsinya teman-teman, saya mempunyai alat tambahan. Karena kan kalau nyalain harus di mobil, sementara saya ada di ruangan. Nah, bagaimana saya menyalakan seperti ini kalau posisinya saya di ruangan? Itu sangat simpel teman-teman. Karena saya sudah menyiapkan aki teman-teman. Nah, ini akinya ya, 12 volt 7 ampere hours. Nah, alat opsional yang teman-teman bisa beli adalah konektor seperti ini. Ini bisa dipasang di motor teman-teman. Nah, kalau motor yang zaman-zaman sekarang nih, motor-motor terbaru biasanya sudah dibawakan konektor 12 voltnya. Tapi untuk motor-motor lama itu belum ada teman-teman, jadi harus beli seperti ini. Nanti saya harganya ya saya kasih di link deskripsi teman-teman. Nah, ini cek konektornya, nanti dimasukkan ke sini. Nah, seperti kalau di mobil sudah ada jelas, tapi kalau motor-motor yang lama, bukan motor yang kekinian, banyak yang belum ada. Nah, nanti bisa dibelikan opsional seperti ini dan dipasang. Nah, nanti kita juga akan coba kita tempelkan ke aki dan kita nyalakan tanpa harus membawa kendaraan. Yang kedua itu ada 4-in-1 valve core repair tool. Jadi ini fungsinya untuk ngembosin teman-teman, jadi untuk mencabut ventilnya pakai ini. Kemudian ini ada 3 fungsi untuk membenarkan juga, bisa dilihat. Removing valve core, jadi untuk membuka dan menutup ya, membuka dan mengencangkan tutup ventilnya itu dalamnya. Kemudian ini ada untuk membetulkan thread yang rusak atau penutup ventilnya itu yang rusak. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, saya punya. Nah, ini teman-teman, ini ventilnya, jangan salah baca. Nah, di dalamnya ini bisa dibuka. Kita akan coba buka alatnya teman-teman. Nah, nggak usah pakai pisau, sobek aja lah, repot amat. Nanti sudah saya cantumkan link di deskripsinya teman-teman.
tutupnya buang saja. Nah, ini untuk membuka seperti ini. Ini ya teman-teman, terbuka. Nah, untuk jenis pentilnya itu ada dua teman-teman sebenarnya. Ini juga bisa buat membetulkan satu, jadi udah dua fungsi ya teman-teman. Nah, yang ini nih saya kurang paham, kurang tahu nih fungsinya dua ini untuk apa nih, ataukah untuk menekan tanpa harus menutup, bisa juga, atau membetulkan yang bagian dalam teman-teman. Nah, ini adalah alat opsional. Nah, kembali lagi ke pentil ban tadi ya teman-teman, ini khusus untuk tubeless teman-teman, jadi tidak bisa dipasang di kendaraan yang non tubeless atau pakai ban dalam. Nah, ini jenis yang shredder, yang tipe-tipe seperti ini yang shredder. Kalau untuk yang kecil seperti di ban road bike ya, itu namanya kalau nggak salah Presta teman-teman ya. Jadi Presta dan shredder. Kalau yang ini yang besar ini shredder, kalau yang kecil itu Presta teman-teman. Nah, kemudian kembali lagi kita ke alatnya. Ini kok kocak teman-teman. Oke teman-teman, kita dapat bonus ya, ini untuk meniup balon teman-teman atau sejenisnya yang seperti ini. Kita dapat dua nih, yang satunya itu untuk dop bola teman-teman. Nah, ini pakai yang seperti ini, tinggal masukkan ke sini teman-teman. Oke, kita dapat dua lengkap tanpa harus beli opsionalnya di dalam sini teman-teman. Ternyata disembunyiin di dalam. Nah, kita coba akan nyalakan alatnya teman-teman. Nah, karena kondisinya di sini tidak ada kendaraan, karena di dalam ruangan, kita akan pakai aki dengan konverter ini teman-teman, atau pakai opsional alat yang tadi saya sebutkan. Kita pasang di positif dan kita pasang di negatif. Oke, kita tancapkan ke alatnya seperti ini, kemudian kita pasang ke sini. Ya, nyala ya teman-teman. Nah, sudah nyala, ini langsung nyala, begitu tancap langsung nyala teman-teman. Nah, di sini terlihat ya, ini PSI ya teman-teman. Ini PSI, terus kita buka, pencet lagi tombol yang tengah. Yang ini bar, yang ini KPA, yang ini kilogram per sentimeter persegi teman-teman. Ini angka 2 nih, yang kecilnya angka 2 kilogram per sentimeter persegi. Nah, ini yang PSI, yang sering digunakan yang PSI teman-teman. Nah, PSI sendiri itu kepanjangannya adalah pound per square inch teman-teman, atau pound per inch persegi. Nah, kalau yang KPA kilopascal, tapi lebih sering kita pakai yang PSI teman-teman. Nah, untuk menambah itu tinggal pencet yang ini teman-teman. Nah, 30 dikurangi lagi, tapi ini maksimalnya berapa ya? Bisa sampai 3334. Coba kita maksimalnya berapa teman-teman? Katanya 120 PSI tadi. Mau ditekan lama nggak bisa teman-teman? Bisa tekan lama, bisa teman-teman. Nah, untuk PSI itu maksimalnya di 150 PSI dan minimalnya ada di 3 PSI. Reset, tekan sebentar, tekan agak lama, dia pindah satuan tekanannya. Ini bar, minimalnya 0,20, maksimalnya 10,3. Reset lagi, kita pindah lagi ke KPA, maksimalnya EAA, nggak tahu nih kode apa nih, dan saya cek KPA nya minimal 20, maksimalnya
995 kPa. Reset lagi, kita pindah ke kebablasan teman-teman. Kilogram per sentimeter persegi, minimalnya 0,20, maksimalnya 10,5. Reset lagi, kita akan pakai PSI saja. Nah, alat ini teman-teman sudah otomatis teman-teman. Jadi ketika kita set misalkan isi 33 PSI, ketika kita tekan seperti ini, dia akan otomatis mati teman-teman pada PSI yang sudah ditentukan. Nah, untuk tombol yang depan ini tombol lampu teman-teman. Kalau malam gelap kita bisa dapat penerangan dengan lampu LED ini. Seperti itu teman-teman. Nah, kita akan coba gimana kalau kita tanpa menambah ban. Kita akan coba lagi naikkan ke 16 PSI. Jadi otomatis ketika dia mencapai ke 16 dia akan mati teman-teman. Nah, benar ya, ketika dia mencapai 16 dia akan mati 16,5. Kita tunggu dulu sampai 0. Oke, dia mati. Ini karena saya tekan ya teman-teman, bukan di ban. Coba nanti akan kita praktekkan di ban teman-teman. Ini untuk alatnya. Nah, untuk alatnya sendiri itu kenapa saya memakai yang seperti ini, karena sebenarnya untuk mini kompresor itu ya ada yang lebih fleksibel lagi teman-teman. Jadi alatnya kecil, mereknya apa yaitu ya yang nggak usah saya sebutkan. Jadi cuma segede ini, tapi dia pakai baterai teman-teman. Nah, itu kalau menurut saya pribadi kurang worth it. Kenapa? Karena pemakaian baterai kita dipusingkan dengan baterai yang harus terjaga selalu penuh. Meskipun nanti diklaim ini bisa bertahan 1 tahun, tetap saja kita dipusingkan dengan baterainya karena kita harus mengecek kondisi baterainya teman-teman. Tapi kalau yang seperti ini itu kita tidak perlu repot-repot mengecek kondisi baterai. Nah, ini otomatis mati teman-teman. Kita langsung saja simpan. Jadi kita nyalakan sesuai kebutuhan saja. Jadi tidak usah perlu repot-repot, wah baterainya masih penuh enggak ya. Nah, itu untuk kondisi di lapangan itu memang lebih worth it yang seperti ini. Namun ini tidak bisa memompa jenis yang Presta ya teman-teman, atau yang kecil, karena ini modelnya model shredder yang besar. Ini bukan yang Presta. Nah, ini untuk nozzle-nya panjangnya sekitar berapa nih? Nah, kita ukur saja yang pasti biar enggak kira-kira ya teman-teman. Kita akan ukur pastinya saja. Panjangnya berapa dia? Nah, saya juga nggak tahu, 40 cm teman-teman. Jadi cuma dapat panjangnya 40 cm. Kalau yang ini kabelnya 3,5 meter. Kalau 3,5 meter untuk kendaraan roda 4 sudah bisa cukup mengisi ban bagian depan, kanan kiri, dan belakang kanan kiri teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan coba di kendaraan bermotor. Di motor dulu teman-teman. Ini juga akan kita coba di mobil. Bagaimana alat ini bekerja dengan baik ya teman-teman. Kita berpindah teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita akan mencoba mengecek alat ini. Kita tekan 1 kali untuk mereset seperti ini. Tadi sudah saya coba ya teman-teman. Ini hanya memperlihatkan resetnya saja. Nah, dia kembali ke 0 teman-teman. Dan kita akan mencoba menghitung. Ini motor Ninja teman-teman, hampir sekitar 1 bulan tidak keluar ya. Dan kita lihat tekanannya, kita tekan sebentar saja, kita lepas dan dia sudah merekamnya. Ini sekitar 12 PSI teman-teman. Kita akan cek dan isi ulang. Untuk mereset kembali kita tekan seperti ini ya, karena kondisi normal adalah 33-34 PSI. Nah, kita juga akan cek karena di motor-motor seperti ini ada tabel tentang tekanan udara teman-teman. Kita lihat teman-teman. Nah, ini dia tabel yang saya bilang tadi teman-teman, ada di swing arms. Yang depan 28 PSI, yang belakang 32 PSI. Namun
ban ini sudah saya ganti satu angka di atasnya, saya besarkan, jadi otomatis tekanannya naik teman-teman. Nah, kita akan coba isi ban belakang dengan 33 PSI teman-teman. Nah, oke teman-teman, tadi sudah kita cek, isinya adalah 12 PSI. Nah, untuk itu kita akan kosongkan dahulu anginnya teman-teman, biar kita tahu seberapa lama dia bisa mengisi dari 0 sampai ke 33 PSI. Nah, kita pakai alat yang tadi, opsional tadi, untuk mengosongkan angin teman-teman. Kita akan kosongkan anginnya. Ya, saya kira sudah cukup, sudah terlihat bedanya. Pasang kembali. Dan kita cek tekanannya, sudah tidak ada tekanan. Nah, kita akan coba pompa dengan alat mini kompresor dari Ryu teman-teman. Oke, ini kita nyalakan dulu dan kita taruh di 33 PSI. Kita akan coba. Oke ya, kalau dilepas dia berhenti. Suaranya sendiri lumayan kencang teman-teman, dari sini. Ini untuk menahan ya, kalau ini kita tekan dia akan menahan, kita nggak usah repot-repot. Tapi kalau ini kita tarik dia lepas, biar nggak kerepotan, tekan, kita lepas teman-teman. Ya, kompresor sudah mengisi sendiri. Kita akan coba lihat. Kita letakkan kalau kita capek teman-teman. Ini saya pakai akinya Ninja ya teman-teman, pakai alat tadi, jadi enak, motor pun bisa, nggak harus mobil ya. Untuk mesin setelah kita nyalakan lumayan hangat teman-teman, tapi tidak panas, hangat di bagian sisi sini saja, karena ini ada ventilasi ya teman-teman, ini ventilasi udara. 32. Kita ulangi lagi teman-teman, tadi kabelnya lepas, ketarik teman-teman. Ya, 33 berhenti teman-teman, dia sudah sampai 33 PSI, dia berhenti. Kita akan coba cek teman-teman. Kosongkan dulu, jangan lupa setiap kali masang tekan satu kali. Ya, dia sudah sesuai teman-teman, sekitar 33 PSI ya. Kalau dia di angka ini, selisihnya ini 2, dia lebih dari garis yang ini, jadi 33 kisarannya teman-teman. Oke, sesuai teman-teman. Jadi alat ini bagus teman-teman ya. Kita akan kembali lagi ke meja teman-teman. Kita tutup dulu. Nah, oke teman-teman, kita sampai ke kesimpulan. Jadi alat ini mini kompresor beserta kelengkapannya saya rekomendasikan dan wajib ada di kendaraan kalian, baik mobil maupun motor,
Kalaupun motor mungkin kesulitan untuk penyimpanannya karena ada yang bisa pakai bagasi atau enggak, tapi solusinya bisa pakai tas ya. Kalau memang saat diperlukan bawa aja seperti ini, tidak perlu repot-repot, apalagi kita bertemu di kondisi jalan yang memang sepi, tidak ada tempel ban sama sekali ketika mengalami kebocoran, meskipun itu tidak kita inginkan. Nah, untuk alat ini juga sudah lengkap, dimana triggernya sudah ada safety locknya, jadi ketika menyalakan tinggal mau otomatis kita geser, dia akan mati sendiri tanpa kita capek perlu memencet triggernya. Dan juga isiannya juga sudah lengkap, juga ada untuk balon dengan ban ya, ada dopnya, dan ini sudah lengkap sekali teman-teman. Harganya juga worth it daripada teman-teman membeli yang otomatis ada baterainya yang kecil mungil. Ingat teman-teman, semakin kecil dan semakin rigid alat, maka ketika mengalami kerusakan dia juga butuh perawatan yang nggak murah juga. Yang sebelah mereknya itu apalah, harganya 500-an ribu, ini cuma separuhnya, jadi bisa beli dua dapat dua, dan juga kita tidak pusing memikirkan isi baterainya habis atau enggak, jadi nyala ya tinggal sambungkan, itu aja teman-teman. Jadi di lapangan lebih worth it yang seperti ini ketimbang yang simple. Ya mungkin yang simple itu untuk sepeda goes ya cocok lah, tapi untuk kendaraan seperti mobil dan motor saya menyarankan lebih cocok yang seperti ini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bisa memberi informasi dan manfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Sekian dan terima kasih teman-teman, sampai bertemu di video berikutnya.